didahulukan adalah istri anaknya, sedangkan ibu orang tua kadang-kadang di nomor sekian kan, itu nggak boleh. Ya harus nomor satu itu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Selamat pagi sobat gigi yang dirahmati Allah. Kembali lagi dengan saya Aan pada acara Dental Ramadan. Dan untuk saat ini kita sudah ditemani oleh tamu spesial kita nih. Ada Ustadz Komarudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Aan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat insya Allah. Dengan puasa kita insya Allah selalu tambah sehat. Amin ya Allah. Dan untuk saat ini Ustadz Komar sendiri merupakan Wakil Rektor 3 yang ada di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan untuk saat ini kita akan membahas nih tentang konsep birrul walidain seperti ya teman-teman ya. Karena ada yang mengatakan bahwasanya ridho orang tua dalam hadis dijelaskan itu merupakan ridho Allah seperti itu ya. Dan otomatis juga nih ridho orang tua akan menjadi kunci kesuksesan masa depan bagi seseorang seperti itu. Dan nanti buat teman-teman semua di rumah sobat gigi yang kebingungan apa itu birrul walidain itu apa sih seperti ya Ustadz ya. Dan nanti akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Komar mengenai birrul walidain itu seperti apa konsepnya. Iya, terima kasih Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya pemirsa ini sambil menunggu datangnya waktu sahur, imsak ya, kita bincang-bincang tentang birrul walidain di studionya Fakultas Kedokteran Gigi Unisula yang nyaman insya Allah ini. Mas Aan sehat? Alhamdulillah. Sehat, ya alhamdulillah. Sudah hilang kantuknya ya. Ini sambil ditahan-tahan teman-teman semua karena memang kita ingin menemani sahur teman-teman semua. Gitu. Ini terutama mahasiswa kita Fakultas Kedokteran Gigi Unisula dan pada umumnya Sivitas Akademika Unisula dan mungkin pemirsa yang lain. Selamat pagi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mas Aan berbicara tentang birrul walidain. Ini kebetulan sekali di periode kepemimpinan rektor yang sekarang yaitu Profesor Dr. Gunarto SHMH, beliau menekankan tentang adanya birrul walidain di kampus kita. Birrul walidain dan takrimul aulad. Ya, ini kalau dulu kita mengenal di Unisula itu ada budaya akademik Islami dengan beberapa gerakan ya, misalnya sholat berjamaah, berbusana Islami, pergaulan Islami dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kita ditekankan dengan adanya birrul walidain. Kami sangat setuju sekali. Tadi disebut tentang kesuksesan ini. Sukses kita itu memang tergantung ridho atau berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Lah untuk mengawali bincang kita pada pagi hari ini saya akan sedikit bercerita yang cerita ini diambilkan di kitab Adabul Mufrad. Ya, di situ diceritakan ada seorang laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas ya, dan beliau minta fatwa ini. Ya, jadi ceritanya laki-laki ini mencintai seorang wanita, kemudian cintanya ditolak ketika dilamar tadi. Ya. Pernah ditolak, Mas Aan? Alhamdulillah belum. Kemudian setelah ditolak itu ada laki-laki yang lain yang menyatakan ya tetapi diterima. Nah, ini kejadiannya seperti itu sehingga membuat laki-laki itu cemburu, buta. Kemudian tadi membunuh wanita tersebut. Kemudian wanita itu laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah masih ada pintu taubat untukku? Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kamu masih memiliki ibu? Ya, dijawab oleh laki-laki, tidak. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu bertobatlah kepada Allah
dan beribadahlah semampumu, sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ya. Kemudian setelah kejadian itu, si perawi hadis ini bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu bertanya seperti itu? Apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, ini la a'lamu amalan aqraba ilallahi ta'ala min birril walidah. Bahwa sesungguhnya aku tidak tahu amal apa yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla selain berbakti kepada ibu. Itu jawab Ibnu Abbas. Ya, ini dari cerita ini menggugah kita semuanya bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sangat penting, terutama di kita ya sebagai seorang muslim gitu. Dan kita diingatkan juga tadi tentang cerita tadi bahwa salah satu sebab diampuninya dosa kita karena bakti kita kepada orang tua, terutama seorang ibu. Ya, seorang ibu ini kalau kita sama ibu itu tidak boleh kan gitu. Untuk menyanyiakan beliau dan lain sebagainya. Dan berbicara tentang birrul walidain ini, kita juga banyak diingatkan ketika kita ngaji Al-Quran setiap hari itu ada beberapa ayat di beberapa surat tentunya, itu misalnya di surat An-Nisa Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Maknanya tadi ini menempatkan Allah tentang birrul walidain ini setelah urutan tadi tentang syirik, tentang tauhid kita kan gitu. Ini maknanya berbuat tadi birrul walidain kepada orang tua kita itu sangat-sangat penting untuk kita sebagai seorang muslim. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang berbuat bakti atau berbuat baik pada kedua orang tua kita. Tadi di surat An-Nisa juga ada di Ahqaf dan lain sebagainya. Begitu Mas Aan. Dan mungkin tentang kunci sukses itu banyak sekali cerita-cerita dari salafus saleh ya tentang baktinya seseorang terhadap orang tua ya. Kita tahu misalnya cerita tentang Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni dengar ya ceritanya sering ya. Dan sekarang banyak juga beberapa mahasiswa kita kalau kadang-kadang ada Uwais Al-Qarni, itu maknanya orang tuanya berharap supaya anaknya seperti Uwais ya. Baktinya Uwais itu luar biasa ya. Pernah mungkin adik-adik pemirsa di rumah ya pernah mendengar tadi cerita tentang Uwais Al-Qarni juga. Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di dunia tetapi dikenal di penjuru langit ya. Ini luar biasa ceritanya Uwais Al-Qarni ketika meninggal dunia itu, orang kampung ya, menurut cerita yang saya baca itu pada bingung ini pelayat dari mana saja ini ya, tapi berbondong-bondong yang melayat ini karena baktinya Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu bahkan dicari-cari oleh khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu mencari-nyari Uwais ini ketika ada rombongan haji dari Yaman, itu selalu ditanya tentang Uwais ya, karena diwasiatkan oleh Rasulullah mintalah doa kepada Uwais ini tentang pengampunan dosa itu. Padahal kita tahu bahwa Khalifah Umar itu seorang khalifah yang ditanggung oleh Allah masuk surga, tetapi masih tadi penasaran mau ketemu Uwais Al-Qarni, meminta doa. Nah, ini apa istiwanya Uwais Al-Qarni itu? Karena baktinya Uwais kepada orang tuanya, terutama ibu. Ya, kita tahu cerita Uwais Al-Qarni itu kan luar biasa ini, menggendong ibunya dari Yaman sampai Makkah untuk ibadah. Ya, luar biasa itu. Kalau kita umroh atau itu naik bis saja berjam-jam. Nah, ini digendong ya untuk melatih tadi kekuatan Uwais itu, sampai Uwais itu dibilang oleh penduduk desa, Majnun ya, karena
tadi setelah Uwais mengetahui keinginan ibunya ingin naik haji, Uwais itu berpikir, ibu saya ini sudah lumpuh, ibu saya ini sudah buta gitu kan. Untuk melatih tadi tenaganya, jadi Uwais itu beli anak sapi. Ya, masih kecil, ditempatkan di bukit, ya, setiap pagi Uwais tadi menggendong anak sapi tadi turun ke bawah, naik ke atas dan sebagainya, sehingga orang-orang kampung mengatakan, wah, Uwais ini gila ini, apa ini. Tapi suatu saat baru paham ketika sudah datang di bulan haji, si Uwais itu menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Makkah. Luar biasa itu Uwais. Ya, itu bakti Uwais kepada ibunya, sehingga diabadikan di cerita yang rosidah, kisah-kisah yang baik di dalam Islam. Ya, sehingga Khalifah Umar sendiri pun penasaran ingin ketemu Uwais Al-Qarni. Sebenarnya banyak cerita tentang birrul walidain ini yang menggugah kita sebagai seorang muslim itu untuk tadi, mari kita betul-betul berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu. Sebelumnya masih banyak juga ini kisah-kisah dari ulama, ya, misalnya dari Abu Hanifah, kemudian dari Ibnu Aun. Ya, tentang Ibnu Aun ini, sebetulnya Ibnu Aun ini juga memberikan pelajaran kepada kita yang sangat bagus nih. Jadi ketika Ibnu Aun ini dipanggil oleh ibunya, dan Ibnu Aun ini menjawab panggilan ibunya lebih lebih kencang dari panggilan ibunya itu. Jadi Ibnu Aun ini seorang sahabat itu kemudian sangat menyesal dan pergi membebaskan 2 budak. Ya, itu tadi rasa bersalahnya karena tadi hanya menjawab, misalnya dipanggil Aan, kemudian ya Bu, ya itu lebih tinggi. Jadi menyesal, ya nadanya lebih tinggi itu, kemudian menyesal, kemudian Ibnu Aun itu tadi membebaskan 2 budak. Begitu juga dengan kisah sahabat tentang berbakti kepada ibu ini. Kita tahu Abu Hanifah ini seorang ulama yang kepakarannya tidak kita ragukan lagi. Ya, ini Abu Hanifah ini juga sangat luar biasa ceritanya. Jadi Abu Hanifah ini setiap harinya mensedekahkan hartanya, setiap bulannya, bukan maksudnya, setiap bulannya mensedekahkan hartanya itu sebesar 20 dinar. 20 dinar itu sekarang kalau 1 dinar emas itu kurang lebih 3.500.000. Berarti setiap bulan itu 70 juta itu diniatkan untuk orang tuanya. Ini sangat luar biasa. Dan Abu Hanifah juga menurut cerita tersebut adalah tadi, walaupun menjadi seorang yang sangat pandai kepakaran dalam agama, tetapi ibunya tadi ketika ingin bertanya tentang tadi fatwa agama itu minta diantar ke majelis taklim tadi. Seharusnya kalau orang sekarang misalnya, Aan, saya kepingin bertanya ini, bisa jadi Mas Aan, saya tahu kok Bu jawabannya gitu. Tetapi tadi dengan baktinya kepada orang tuanya, Abu Hanifah itu turuti keinginan ibunya. Ya, walaupun sebetulnya apa yang ingin ditanyakan oleh ibunya itu bisa dijawab oleh Abu Hanifah. Nah, itu sifat-sifat yang mungkin harus kita ambil iktibarnya atau kita ambil ibrohnya supaya kita menjadi mengikuti para ulama bagaimana bersikap terhadap kepada ibu bapak kita. Jadi Mas Aan, birrul walidain itu sangat penting untuk kita, terutama kita tadi kalau di pembukaan Mas Aan mengatakan tentang kesuksesan kita. Ya, jadi sukses kita ini kalau menurut saya ini saya sudah merasakan ya, merasakan sendiri. Bukan karena mungkin Pak Komar ini sudah S3 begitu, bukan karena S3-nya saya kira begitu. Ya, Pak Komar ini sudah mungkin begini tidak, tetapi kalau saya simpulkan kesuksesan. Kalau kita berbicara sukses itu mungkin kata orang kan gitu, oh itu mungkin rumahnya bagus, kemudian hartanya banyak, indikatornya. Ya, kemudian jabatannya bagus, kan gitu. Tapi mungkin orang bisa berkata seperti itu ya, oh itu karena tadi ikhtiarnya begitu, tidak. Kalau saya rasakan sukses kita itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita
tunjukkan pada tertibnya kita menjaga sholat. Ya, jangan sekali-kali ini, terutama adik-adik yang di rumah, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ya, karena itu sholat itu penting. Makanya di Unisula kita ada budaya akademik Islam itu ada tadi membudayakan supaya adik-adik semuanya itu ketika mendengar adzan pergi ke masjid, sholat jamaah, yang gitu. Itu kunci yang pertama. Yang kunci yang kedua adalah tadi birrul walidain. Ya, apapun sesibuk kita, misalnya sedang di kantor meeting dan sebagainya, kalau ibu kita sudah panggil minta tolong kita, ya kita ya pulang dah. Ya, jangan takut wah ini karena meninggalkan rapat kemudian dipecat dan sebagainya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang lain. Dan itu saya bisa amati di beberapa tokoh yang mungkin menjadi panutan saya itu, kesuksesannya itu karena tadi sama orang tuanya, terutama ibunya itu setiap pagi sebelum berangkat kerja sowan dulu, cium tangan ke bapak ibunya, baru pulang berangkat kerja, kemudian pulangnya juga seperti itu. Itu jadi yang faktor yang kedua tadi, selain kita ketaatan kita tingkatkan, kemudian kita birrul walidain, dan yang ketiga adalah jaga karakter kita. Ya, itu penting. Apalagi kita di Unisula itu mempunyai terkenal dengan generasi khair ummah. Karakter kita itu adalah akhlak kita. Ya, karakter kita itu akan membawa kita ke masa depan kita yang lebih baik. Ya, itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi jangan khawatir misalnya nanti kita menjadi orang yang bertakwa kok susah mencari pekerjaan, itu tidak. Ya, itu kuncinya. Jadi ada 3 faktor tadi yang mungkin saya di sini mengingatkan pada anak-anakku sekalian, mahasiswa Unisula yang menyaksikan live pada pagi ini ya menjelang imsak ya. Nah, semoga bermanfaat. Ya. Begitu Mas Aan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Komar atas materi yang telah diberikan, dan mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama terkait dari berbakti kepada kedua orang tua, ya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz mengenai konsep berbakti tadi ya Ustadz ya. Dan untuk saat ini ada pertanyaan dari Vanessa Putri Zulmi. Ini pertanyaannya adalah Ustadz, bagaimana sikap kita jika orang kita menyuruh kita untuk melakukan hal yang bertentangan dengan agama, sedangkan kita sebagai anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin dari Ustadz Komar ada tanggapan mengenai pertanyaan tersebut? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Vanessa tadi ya. Dari Mas Aan itu kalau berbakti kepada orang tua kita, walaupun orang tua misalnya ada yang orang tuanya non muslim atau berbeda agama, itu kita harus berbakti kepada orang tua. Tetapi kalau perintahnya tadi bertentangan dengan syariat, jangan dituruti. Ya, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Ankabut ayat yang ke-8 kalau tidak salah ingat ya. Di situ sudah jelas bagi kita, kalau orang tua kita memerintahkan kita misalnya tadi untuk menyekutukan Allah, ya kita jangan ikuti. Iya, diikuti. Ya. Tapi misalnya perintahnya ini tentang kamu masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi Unisula saja ya, kan gitu. Ya, ini biasanya ini yang dilematis nih bagi anak-anak sekarang. Ya, misalnya maunya masuk di Teknik Informatika, tapi orang tuanya ingin anak saya jadi dokter gigi kan begitu. Tapi dengan yang seperti ini sebetulnya kalau menurut saya ikuti orang tua. Karena anak yang mengikuti orang tua insya Allah tadi akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa cerita sebenarnya di Unisula itu. Lulusan Unisula yang bercerita kepada saya, sekarang karirnya bagus karena tadi mengikuti keinginan orang tua. Ya, sekarang sudah menjadi spesialis ya di suatu alumni kita juga ya, karena tadi baktinya kepada orang tua. Begitu Mas Aan. Ya.
Dan juga ini ada pertanyaan lagi Ustadz mengenai dosa ataupun hukuman bagi orang yang anak yang di situ lupa akan jasanya orang tua. Mungkin dari Ustadz bisa memberikan pandangan ataupun jawabannya. Ini pertanyaan dari Hilda Himawati. Pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Hilda ya tadi ya. Hilda Ya. Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ini termasuk orang yang menyesal. Ya. Menyesal ketika saya sekarang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin saya ada rezeki yang lebih ya, tetapi sekarang orang tua saya atau bapak ibu saya sudah tiada ya. Jadi saya menyesal sekali ini kalau seandainya sekarang bapak ibu saya itu masih ada, alangkah bangganya beliau berdua ya. Jadi sekarang itu kalau misalnya saya kepingin pergi kemana sih masih ingat ya almarhum dan almarhumah ya, tentunya ya. Ini misalnya kita mau umroh ya, alangkah bahagianya apabila kita tadi bisa pergi umroh bersama pada kedua ibu bapak kita kan itu. Jadi itu sebelum menjawab ke pertanyaan Mbak Hilda tadi. Pertanyaannya Mbak Hilda ini mengingatkan saya terhadap sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. Di situ Rasulullah SAW bersabda yang artinya benar-benar rugi sampai 3 kali beliau mengatakan benar-benar rugi. Kemudian para sahabat bertanya kenapa? Beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua orang tuanya yang mencapai usia tua namun dia tidak masuk ke dalam surga dengan sebab tadi berbakti kepada keduanya ya. Jadi sudah jelas dengan hadis ini ya, dari jawaban pertanyaan dari Mbak Hilda tadi ya. Jadi kalau kita nggak berbakti pada orang tua, kita terhalang masuk surga kita menurut hadis ini. Begitu Mas Aan ya. Jadi ya mumpung orang tua masih ada, apapun yang diinginkan turuti ya. Gajian dahulukan ke orang tua, jangan istri dulu. Ya. Dan selanjutnya ini juga masih ada pertanyaan dari Aksanul Amala. Amala ya, itu mempertanyakan, tadi kan sudah dijelaskan beberapa kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, yang dimaksud dari orang tua itu sendiri, itu apakah hanya bapak dan ibu biologis kita saja atau mungkin ada yang lain, Ustaz, seperti itu? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus nih. Ada beberapa memang mahasiswa yang tanya, yang disebut orang tua itu siapa? Apakah bapak ibu kita? Kalau kita sekarang kan di kampus nih kan, gitu. Jadi ada yang dimaksud orang tua itu yang pertama adalah man waladaka, ya orang yang menyebabkan kita lahir, ya berarti ibu bapak kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah man zawwajaka bintahu, siapa yang besok akan menikahkan kita atau yang memberikan anaknya kepada kita. Seperti maknanya mertua kita, itu orang tua kita. Terus yang berikutnya adalah man alamaka, barang siapa saja yang tadi mengajari kamu walau harfan wahidah, walaupun satu huruf, itu orang tua kita. Jadi dari konteks itu orang tua itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya saya dengan mertua saya itu tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, itu biasanya ini banyak terjadi ini di kalangan kita yang sudah menikah itu, misalnya wah ini mertua saya sampaikan dan lain sebagainya. Jadi menurut kitab yang saya baca itu yang disebut dengan orang tua tadi tiga tadi, man waladaka, man zawajaka bintah, man alamaka walau harfan wahidan. Ya, itu 3 orang tua kita. Jadi kalau di kampus ini ya ibu bapak dosen itu adalah orang tua kita. Ya, misalnya juga bisa adik-adik semuanya ketika di kampus misalnya masuk ke laboran, ke lab ya, itu ada laboran itu karena mengajari kita, itulah orang tua kita. Kita harus
hormati ya sebagai orang tua. Jadi ini ketemu dosen ya kita assalamualaikum, kalau bisa cium tangan ya sebagai bukti bakti kita kepada orang tua kita. Tetapi yang dicium tangannya harus yang sesama laki-laki ke laki-laki ya. Nggak boleh ya, karena kita budaya. Baik teman-teman semua, insya Allah untuk dari beberapa pertanyaan sudah kami sebutkan dan juga sudah terjawab oleh baik dari Ustadz Komar ya. Dan nanti buat teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan nih yang mungkin mungkin ingin ditanyakan, nanti boleh langsung saja komen di Instagram kita di @fkg Unisula Official ataupun di YouTube kita di FKG Unisula. Dan sebelum kita penutupan, mungkin dari Ustadz Komar ada closing statement, Ustadz? Ya, terima kasih Mas Aan, pemirsa, adik-adik sekalian, anak-anakku, fakultas mahasiswa Unisula terutama. Berbicara tentang birrul walidain ini adalah sangat urgent untuk kita. Tadi saya jelaskan bahwa di dalam Islam berbakti kepada orang tua kita itu bisa mengakibatkan tadi kemudahan urusan kita di dunia insya Allah ya, dan mengakibatkan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para al-anbiya dan sholihin insya Allah. Sebagai penutup, saya akan menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di situ Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Kemudian Nabi SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, lalu apa lagi? Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan ditanya lagi, lalu apa lagi? Dijawab oleh Rasulullah SAW, yaitu jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Jadi tadi kalau di awal saya ceritakan atau saya sampaikan, kunci keberhasilan kita yaitu tentang tadi kita ketaatan kita kepada Allah, kemudian yang kedua adalah birrul walidain, dan yang ketiga menjaga karakter kita sebagai seorang muslim, ya kita menjaga akhlak kita. Ya kalau di hadis ini yang faktor yang ketiga ada jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini dalam konteks adik-adik semuanya yang sedang belajar di Unisula, mari kita bersungguh-sungguh tadi dalam menuntut ilmu. Jadi ingat, tugas kita ditugasi oleh orang tua kita yaitu untuk tadi tholabul ilm. Jadi kalau kuliah ya kita fokus kuliah, jangan fokus yang lain dulu. Ya itu termasuk tadi jihad ya. Jihad untuk menyelesaikan kuliah kita, untuk insya Allah membahagiakan kedua orang tua kita. Demikian Mas Aan. Baik, terima kasih Ustadz Komar atas closing statement-nya. Jadi untuk kita, untuk teman-teman semua, Sobat Gigi yang ada di rumah, yang dirahmati Allah, mumpung kita masih ada orang tua, masih ada Bapak Ibu, kita sayangi, kita hormati, kita berbuat baik kepadanya, dan juga merendahkan diri selalu kepadanya, seperti itu. Dan untuk saat ini mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman semua ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.